Selamat pagi, siang, malam, serta Shalom Aleichem bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan berlandaskan pada hikmat dan kebijaksanaan surgawi, kami, kelompok 1, Wawasan Kependidikan, akan mempresentasikan hasil diskusi, sintesis, analisis, serta penjabaran kami terkait materi atau topik spektrum ilmu pendidikan. Kelompok 1, Wawasan Kependidikan ini terdiri dari beberapa anggota yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Boy Lesmana Aritonang. Yang kedua, Kesia Beru Purba. Yang ketiga, saya sendiri, Metu Kevin Imani Kaeng. Dan anggota kami yang terakhir ialah Naomi Fatmian Christine Huta Barat. Secara administratif, kami berasal dari kelas 1A Prodi Pendidikan Biologi. Nah, peta konsep atau garis besar presentasi pada kesempatan ini ialah sebagai berikut. Pada segmen pertama, kami akan mengulas mengenai definisi dari spektrum. Pada segmen kedua, kami akan menjabarkan definisi ilmu sekaligus eksistensi dari pendidikan. Pada segmen ketiga, kami akan menjabarkan hakikat dari spektrum ilmu pendidikan. Pada segmen keempat, kami akan mendeskripsikan eksistensi dari pendidikan mikro. Dan pada segmen terakhir, kami akan menjabarkan eksistensi dari pendidikan makro. Definisi spektrum. Menurut Cambridge English Dictionary, spektrum adalah berbagai posisi, pendapat, pandangan, ataupun gagasan yang berbeda, alias kontras, antara dua titik ekstrim. Sementara itu, Oxford Learner's Dictionary mendefinisikan spektrum sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu atau merekomendasikan bahwa sesuatu tersebut dapat dikelompokkan. Dalam hal posisi, spektrum berarti eksistensi, skala antara dua titik, dan ekstrim atau berlawanan alias jarak yang lebar. Jadi, spektrum dapat didefinisikan sebagai rentang atau jarak yang luas dan lebar. Dari suatu keadaan, kondisi, ataupun kelakuan yang dikelompokkan bersama, lalu dipelajari, didalami, dan dianalisis, menjadi suatu topik pembahasan, sehingga memudahkan serta memfasilitasi proses diskusi. Secara sederhana, spektrum adalah instrumen yang digunakan untuk mengelompok atau mengklasifikasikan sesuatu. Definisi ilmu. Menurut KBBI Daring, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang atau pengetahuan itu. Dengan kata lain, ilmu dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan pengetahuan yang disusun secara sistematis menggunakan metode-metode ilmiah, sehingga bersifat valid pun universal atau berlaku di mana saja. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini ialah suatu informasi, fakta, ataupun kebenaran berdasarkan hasil pembelajaran dan pengamatan panca indera yang diketahui, didasari, dipercayai, hingga diungkapkan seseorang kepada khalayak umum. Eksistensi pendidikan. Menurut KBBI Daring,
Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, pendidikan berposisi sebagai suatu tuntutan dalam proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Menurut Santo Thomas Aquinas, pendidikan adalah mekanisme pembimbingan dan pengasahan kemampuan atau kapabilitas yang masih tidur sehingga menjadi aktif dan aplikatif. Jadi, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau agenda untuk membangkitkan, menstimulasi, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi, minat, talenta, ataupun passion yang dimiliki seseorang yang disebut sebagai peserta didik secara sistematis, terencana, terukur, serta terstandarisasi oleh suatu pihak yang dikenal sebagai tenaga pendidik dengan tujuan pun harapan agar peserta didik tersebut nantinya dapat berkontribusi atau memberikan sumbangsih maksimal dalam proses pembangunan peradaban manusia. Hakikat spektrum ilmu pendidikan. Secara formal, spektrum ilmu pendidikan merupakan suatu tatanan yang mengaitkan ilmu pendidikan dengan praktik kependidikan dan bidang keilmuan lainnya, alias yang secara teknis dipisahkan suatu rentang secara teoritis dan sistematis guna memperkaya keilmuan bidang edukasi dan pengajaran. Lebih lanjut, spektrum ilmu pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu instrumen yang digunakan dalam proses klasifikasi dan integrasi dua bagian hakiki ilmu pendidikan, yakni pendidikan berskala kecil alias mikro dan besar alias makro, yang dipisahkan oleh jarak yang lebar. Secara akumulatif menjadi satu topik pembahasan sehingga mempermudah atau memfasilitasi mekanisme penjabaran, pendalaman, analisis, serta diskusi materi. Eksistensi pendidikan mikro. Secara termologis, istilah mikro merujuk kepada segala sesuatu yang berukuran kecil pun sempit, serta kuantitasnya sedikit. Jadi, pendidikan mikro berarti eksistensi pendidikan yang diselenggarakan dengan skala kecil sehingga ruang lingkupnya terbatas. Dengan kata lain, pendidikan mikro adalah pendidikan dalam arti sempit. Cakupan pendidikan mikro bersifat sempit karena titik fokus atau penekanan pada tipe pendidikan ini sebatas pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui komunikasi dan interaksi interpersonal secara langsung antara pendidik dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, eksistensi pendidikan berskala kecil ini berkolerasi atau berhubungan erat alias identik dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Berikut ini representasi atau gambaran dari pendidikan mikro atau pendidikan berskala kecil. Pertama, seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pendidikan mikro ini dilaksanakan dalam bentuk proses belajar dan mengajar atau PBM di sekolah. Kedua, implikasi dari hal ini ialah PBM bersifat formal, terprogram, terkontrol, terstandarisasi, serta dilakukan dengan penuh kesadaran. Esensial dari pendidikan mikro sebagai berikut. Pertama, tujuan pendidikan mikro ditentukan eksternal atau pihak luar dari peserta didik, seperti guru ataupun perangkat kebijakan sekolah. Kedua, durasi penyelenggaraan pendidikan mikro
atau edukasi berskala kecil ini bersifat variatif, tetapi juga dibatasi. Ketiga, pendidikan berskala kecil menekankan pada proses belajar dan mengajar di lembaga pendidikan formal. Dan karakter terakhir ialah edukasi hanya melibatkan peserta didik dan tenaga pendidik. Eksistensi pendidikan makro. Secara terminologis, istilah makro merujuk kepada segala sesuatu yang berukuran besar, pun luas, serta kuantitasnya banyak. Jadi, pendidikan makro berarti tipe edukasi yang dilangsungkan dalam skala besar sehingga ruang lingkupnya tidak terbatas. Dengan kata lain, pendidikan makro adalah pendidikan dalam arti luas. Pendidikan makro ini memposisikan pendidikan sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, sosial, politik, budaya, bahkan semesta itu sendiri dalam rentang waktu yang tidak terbatas. Hasil atau buah dari mekanisme interaksi ini ialah pertumbuhan dan perkembangan tiap-tiap individu secara totalitas dan holistik sehingga menjadi manusia yang sejati dan esensi. Berikut ini merupakan gambaran dari pendidikan makro. Dalam pendidikan makro, siapapun dan apapun dapat menjadi sumber belajar alias guru bagi seseorang. Kemudian, pendidikan makro diselenggarakan dalam bentuk proses belajar mengajar di segala situasi, kondisi, dan tempat. Karakteristik pokok dan esensial pendidikan makro. Yang pertama, tujuan dalam pendidikan makro ditentukan tiap individu secara merdeka. Pendidikan makro bersifat long life education alias pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan makro menghapus sekat atau batasan tempat serta metode pembelajaran. Dan yang terakhir, edukasi dalam pendidikan makro mengikut sertakan seluruh pihak dan aspek kehidupan secara menyeluruh. Demikianlah penguraian dan pemaparan materi mengenai spektrum ilmu pendidikan. Terima kasih atas perhatian, semangat, dan antusiasmenya dalam menyimak presentasi kami. Shalom Aleichem. Allah Bapa di surga yang bertakhta di atas para serafim, kerubim, laskar malaikat, santa atau santo atau orang kudus, serta atas segala yang hidup memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.